itu apa yang pengajuan email. Misalnya di situ tulisannya maaf pengajuan email Anda sedang kami proses H+1. Sudah melebihi Ah H+1. iya. Ya berarti kalau bisa apa ya, buat Arya tolong bilangin ya ke teman-teman kamu, suruh apa, pencet pengajuan email dari sekarang. Masa takutnya kalau nggak dari sekarang, takutnya nggak, kalian tuh nggak dapat email ini UNJ. Oke. Nah, betul-betul. Nanti Arya Tresti kasih tahu aja ke teman-teman seangkatannya suruh buka si akad, terus pencet pengajuan email. Karena ini benar-benar beda, saya baru tahu juga nih. Kalau dulu langsung ditampilin, nggak ada pencet pengajuan email. Oke, oke, udah ya aman ya. Eh, sekarang ke pengisian kartu registrasi KRS. Jadi ada di akademik, terus nah ya pengisian rencana studi. Iya, si akadnya jadinya ini eh kita kayak main hoki-hokian. Kadang si akadnya lancar, kadang masalah, kendala. Mungkin saya sambil jelasin juga tadi yang terkait MKU, mata kuliah umum. Kan ada dua ya, MKW sama MKU. MKW itu mata kuliah wajib, kayak yang tadi itu yang mata kuliah berbau-bau matematika itu MKW ya, kalkulus, aljabar, teori bilangan itu MKW. Nah, MKU itu mata kuliah umum. Kalau di semester satu ada dua, ada Pancasila sama Bahasa Indonesia. Nah, kenapa tadi saya bilang untuk ditahan dulu karena yang namanya MKU ini beda dengan MKW, di mana dosen-dosennya itu yang menyediakan dari fakultas langsung. Kalau MKW itu yang menyediakan ya dari prodi, dari rumpun. Karena yang menyediakan dari fakultas, jadi harus ada koordinasi dulu dengan prodi lain. Sebenarnya saya udah ada filenya gitu buat MKU ini matematika, pendidikan matematika, ilmu komputer, dosennya siapa-siapa aja, dosen Pancasilanya siapa, dosen bahasa Indonesia-nya siapa. Tapi kalian, tapi tiap prodi itu cuma dapat satu dosen untuk MKU. Sedangkan satu dosen itu kuotanya cuma untuk 45 mahasiswa. Tapi kan kalian, angkatan kalian ada 71 ya, kalau nggak salah, 71 mahasiswa. Nah, kurang dong, Kak. Enggak kurang. Disediain juga dosen umum. Jadi, eh, sebenarnya dari fakultas sudah ngeplotting satu dosen untuk tiap prodi gitu. Tapi dari fakultas juga nyediain beberapa dosen umum yang istilahnya bebas lah. Ini dosen-dosen umum ini nggak diplotting untuk prodi tertentu. Nah, karena dosennya ini umum, bebas gitu, jadi mau nggak mau harus diskusin sama prodi lain, biar nanti eh, ada kesepakatan se prodi se apa prodi sefakultas apa sorry prodi fakultas ini pasti gue kelibet ya ngomongnya ya. Ya gitulah pokoknya ada kesepakatan, jadi kan nggak bentrok gitu, nggak berantem lah istilahnya. Nanti saya kasih filenya ya, ada kok file ngejibunnya tuh.
Nanti briefing tiap kata-katrinya aja buat sepakatin. Nah, ya. Terus kalau nggak salah isi KRS sampai besok masih bisa ya. Jadi kalian jangan panik-panik banget. Intinya saya maunya sih di angkatannya sekarang, angkatan 23, itu nggak ada bentrok-bentrokan ya. Karena kalau awal-awal pas milih MKU tuh bener-bener parah banget, nggak teratur. Akhirnya pada mencar seangkatan dosen yang ada yang dosen ini, ada yang dosen itu. Nggak teratur lah pokoknya dulu. Berkaca dari tahun dulu, jadi ya ingin mencoba meminimalisir biar nggak ada bentrok itu lagi lah. Iya, tampilannya begitu. Tunggu besok. Oke, siapatnya udah bisa lagi belum, Resi? Coba ke pengisian rencana studi. Contoh, bagus. Oh, berarti isinya besok aja ya, Kak. Tunggu. Saya sekarang niatnya mau ngarahin kalian untuk ngisi MKW sebenarnya ya, mata kuliah wajib terlebih dahulu, karena itu aman-aman aja kalau mau diisi duluan. Karena udah pasti itu udah diplot untuk kalian lah. Cuman masalahnya, kalian belum tahu kan, maksudnya kemarin mungkin udah ditampilin ya, ada yang di kelas A atau di kelas B, tapi kan ya lupa gitu kan. Nah, si Arya tadi udah minta ke bulu kita terkait pembagian mahasiswa, siapa aja yang di kelas A dan siapa aja yang di kelas B, tapi kan baru di-read doang. Jadi masih nunggu file itu biar kalian lebih tahu fixnya dari kelas A atau di kelas B. Jadi nanti gini ya, kalian isi KRS itu sesuai pembagian kelas tadi. Jadi kalau di kelas A ya isinya yang dosen-dosen mata kuliah yang di kelas A. Nanti cocokin ya, hati-hati juga karena di KRS itu nyampur. Ada yang buat kelas A, ada yang buat kelas B. Oke, Tracy, pencet tambah KRS. Oke, scroll scroll aja pelan-pelan. Nah, iya ini tampilan kalau di awal-awal emang mata kuliah yang gini, mata kuliah KKN segala macam. Di skip, di scroll aja terus nanti. Iya dipencet aja 1, 2, 3, 4, 5 nanti. Biar kalian tahu juga tampilannya kayak gimana. Nah, ya itu masih mata kuliah umum. Lanjut aja, lanjut aja. BTW ini pencet 1, 2, 3, 4 ini cara saya ya. Jadi saya manual gitu kalau nyari mata kuliah. Karena nanti ada cara yang lebih canggih, tinggal ketik kode seksinya aja langsung muncul. Tapi nggak apa-apa. Oh iya lanjut aja lanjut. Next. Nah, coba ke atas dulu. Nah, ini kan jelas tuh ya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu maksudnya ya Pancasila. Jadi nggak ada pertanyaan sama aja. Ini dosen-dosen MKU buat Fakultas MIPA. Kan ada banyak tuh ya, ada
Ibu Siti Rovana. Ini ini keren banget ya. Satu ini langsung dapat dua dosen. Lah, canggih dosen MKU sekarang. Ya udah scroll, coba scroll dulu deh pelan-pelan. Harusnya sih masih kosong ya. Kalau udah ada yang penuh gue bingung nih. Angkatan 23-nya tahu dari mana. Oke, scroll aja masih pada kosong sih aman. Oke, masih kosong. Oke, sama. Lanjut. Oke, masih sama ya pendidikan Pancasila semua. Masih pada kosong sih. Iya kan kan enak ya kalau ngelihat eh slot dosen itu masih kosong gini. Gak kayak angkatan 22 yang udah pada penuh. Bercanda, bercanda. Nah ya, slotnya masih pada kosong, masih aman lah ya. eh ini ya curhat sedikit ya guys. Karena di angkatan 22 itu bahagia banget fullnya. Ya jadi 45/0 itu artinya selas untuk mahasiswa. Jadi maksimalnya 45 mahasiswa dan 0 itu berarti belum ada yang isi, masih 0 mahasiswa. Oke, lanjut. Ya lanjut aja ke 6. Info dosen yang enak. Nah ini, saya kebetulan nih ada yang nanya nih Rizky, info dosen yang enak ya. Enggak, saya enggak akan ngasih list dosen-dosen yang enak. Jadi gini, mau ngasih ya mungkin ini sedikit masukan dari saya ya. Aja dosennya nanti dapat siapa aja. Sebenarnya dosennya enak-enak semua. Cuman ya ada plus minus lah. Ada yang dosennya kayak begini, ada yang kayak gitu. Cuman karena gini, kalian jangan ngincer, terutama yang MKU ini ya, kalian jangan ngincer karena MKU ini dosennya di setiap fakultas, nggak terpatok harus siapa, bebas deh gue mau milih yang enak gini gue cari-cari info gitu, nggak gitu. Semua berdasarkan kesepakatan sefakultas. Jadi nanti prodi lain, kalian nanti barengan ya, nggak kumpul matematika juga, nanti ada kimia, fisika, biologi gitu. Jadi nanti kesepakatan Matek dapat dosen mana nih dosen umumnya gitu. Bio dapat mana gitu. Jadi jangan asal pilih-pilih aja. Takutnya nanti malah ricuh, malah kalian ribut sendiri nanti. Kalian malah berantem nih anak gua harus dapat ini tapi udah ada yang isi nih dari prodi mana. Jangan kayak gitu ya. Jadi terima aja. Ini maaf ya kalau jawaban dari gue serius ya karena jaga-jaga aja. Jadi tergantung mindset. Iya, tergantung mindset. Iya, kalau di rumpun matematika itu sendiri sih dosennya mah enak-enak sih. Tadi kayak Pak Ibnu, Bu Lukita, Bu Devi, Bu Vera, Pak Bu Elis itu enak-enak semua kok. Intinya gini kalian eh ya usahain sebelum pelajaran udah baca-baca dulu gitu, udah baca-baca materinya sedikit. Terus kalau ini ya nyimak ya standar mahasiswa
standar orang belajar sesuatu lah, menyimak gitu, memahami gitu. Nggak ada yang killer yang kayak serem banget gitu, nggak ada kan ya, kak, kan anda nggak Nggak ada ada, kan? nggak ada, nggak ada, nggak ada, Ada nggak ada. Oh, nggak ada guys, nggak ada kalau di rumpun matematika, kalau di dosen fakultas nggak tahu. Nggak apa-apa guys, yang penting seenggaknya ya di dosen di rumpun matematika sendiri tuh dosennya aman-aman. Tapi kalau di ya dosen yang penting sih ini apa kalian tuh jangan kayak anggapnya kayak SMA lah, kayak kayak misalnya tugas kamu apa biarin sampai H-1 itu jangan, karena kan tugas untuk apa ya, tugas untuk kuliah tuh udah beda, nggak kayak tugas SMA ataupun SMP. Jadi kalau misalnya dikasih tugas, kalau bisa langsung kerjain aja. Bener banget, bener, iya, bener cuy. dan kalian inget inget ya, kalau dikasih tugas tuh dikerjain, dikumpulin, karena dosen nggak mungkin nagih gitu ya, nggak kayak Iya guru betul. SMA gitu. Iya bener. Ada yang belum ngumpulin ditagih, nggak tuh, nggak itu, nggak kayaknya bakal di skip, nanti nilai kalian kosong gitu. Jadi inisiatif sendiri, kumpulin tugas. Kalaupun kepepet banget, kepepet pepet pepet banget, ya udahlah, telat sejam gitu, oke lah. Tapi kumpulin tugas itu ya, dosen nggak akan nagih nama-nama kalian yang disebut nih, misalnya Tracy tugas kalkulus pertemuan 2 kamu belum ngumpulin, nggak, itu nggak, itu aneh banget, nggak. Jadi kumpulin tugas ini ya, inisiatif sendiri. Oke, di next aja lagi Tracy PRS-nya. Ini angkatan 23 benar-benar enak ya, PRS-nya dilihatnya 45 per 0, 45 per 0 semua. Kayaknya pada belum ngisi. Nah, angkatan Iya mana pada. tuh? 45, 45, 49 per 45, 49 per Aku 49. kayak ini apa? Buat rumpun matek kan berarti? Buat angkatan mereka? Iya, bener Iya Kak, berarti belum emang pada ngisi. karena Iya, baru ini karena kali, baru ngasih kali. Kalau kita kan dulu kayaknya ngasihnya nggak terlalu deket sama apa pengen kuliah, paling ya deket sih, cuman nggak terlalu deket banget. Kalau nggak salah oh pas ini do apa nih? apa? Iya man, iya apa man, lanjutin, lanjutin dulu man. Ya kalau nggak salah tuh kita dikasihnya pas ini emang bener pas banget sama hari, berarti hari kedua ya? Ya hari kedua prodi kan. Cuman tuh mereka kita tuh udah ada ancang-ancangan soalnya. Beda sama mereka. Kalau mereka kan kayak ada dikasihnya per apa ya, gimana ngomongnya? Mereka dikasih cuman kan nggak ada ancang-ancangan kan. Kalau kita tuh dikasih udah ada ancang-ancangan dari cutting soalnya. Jadi pada ngebut. Di sini ada ini nggak sih apa? Buat yang angkatan 23 ya. Udah ada kayak misalnya kayak ada cutting gitu yang kayak ayo ngisi-ngisi KRS gitu, ada nggak sih yang kayak suruh kamu ngebut-ngebut buat ngisi? Enggak Kak, soalnya kan pernah dikasih tahu ke Harun sama ke Kak Ulwan juga pernah ngasih tahu Arya untuk di on hold dulu Kak. Jadi aku udah ngasih tahu teman-teman dari awal buat di on hold dulu Kak. Jangan ada yang ngisi. Nah, Bagus, bagus, kalau bagus. dulu angkatan 22 itu disuruh cepet-cepet buat ngisi. Emang kalau apa ya, ada yang beberapa nggak terlalu buat buru-buru, cuman rata-rata tuh kayak agak nakut-nakutin gitu ke angkatan 22. Jadi gituan, kayaknya beda di situ sih. Gak salah itu. Karena emang angkatan di atas kita tuh angkatan 21 tuh rata-rata war semua, langsung perang mereka. Oke guys, udah nyampe mana? Tadi gue tinggal sebentar. Ini apa sih? Enggak guys, kita nggak ada war-war kok. Dari angkatan Ya. atas nggak ada war. Tenang aja. Tapi bohong. Ah,
Oke, coba di scroll ke atas deh. Boleh Arya, ketik Arya. NPWP itu wajib diisi. Kamu lagi isi form apa Arya? Biodata, di pengisian biodata di mana? Di si akad atau di mana? Batam kayaknya. Nggak wajib, nggak wajib. Bisa di strip nggak? Atau di skip atau ditulis nol aja? Sebenarnya, ini dulu deh, siapa dulu. Oke, scroll lagi ke bawah pelan-pelan. Oke, scroll lagi pelan-pelan. Nah nih, nomor 78. Kelas program studi. Nah, kan kelihatan tuh ya, buat angkatan kalian tuh siapanya udah kelihatan banget. Yang MKW-nya itu pasti tulisannya kelas program studi, terus 2023. Itu udah jelas banget menandakan itu angkatan kalian 2023. Terus 13.05.600 itu kode kode seksinya ya. Kode Iya. seksinya, terus nama matkulnya kalkulus diferensial atau kalian singkat aja kaldiv. 4 itu jumlah SKS-nya. 4 SKS, aduh gue lupa definisinya kayak gimana ya. Pembagian menit-menit itu pahitmu tuh hafal banget tuh. Satu SKS berapa gimana gimana. Ya pokoknya kalau Izin 4 nggak yang SKS, 50 gitu Kak? iya, yang 50 itu betul betul. Satu SKS 50 menit, iya. Jadi 50 menit. Ih, apa sih 50 menit dari dosen? Ya Allah, gue lupa. Ih, Ulwan, parah, Wan. Kamu jangan begini di depan adik tingkat. Malu-maluin, Ulwan. Izin Kak, 50 Iya, menit boleh, boleh. pertemuan dengan dosen, 50 menit pembelajaran mandiri, 50 menit tugas terstruktur Kak. Ih, Masa Ulwan 100 lupa? referensi. Puluhan 2 bulan libur udah lupa semuanya. Parah Ulwan, parah. Parah bet. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada, iya, iya, saya nggak lupa, guys. Cuman ini aja. Dibaca lagi ya Ulwan. Iya kak, maaf kak. Nggak apa-apa kak, coba deh, betul. Jadi saya sebenarnya bukan lupa, tapi emang nggak tahu. Kalau kakak lagi libur kak pas acara PKKMB, libur. Kita kan mau panit, nggak libur dong jatuhnya. Tapi ya kalau kampus libur, kalau dari Oh iya, perkampusan dari secara apa akademiknya mata kuliah lagi libur. Aku libur, aku Betul, betul. libur. Nggak ya nanya liburnya Leni, kampus. nggak nanya Aku Leni, nggak nanya Leni, libur. nggak nanya Leni. Pulang kampung guys. Oleh-olehnya mana oleh-olehnya? Udah habis, udah habis. Parah. Parah, parah. Makanya ke Padang biar ada. Beli sendiri tapi. Ya, itu guys, nanti kalau ketemu kalian ini mintain oleh-oleh ya. M. Zidan. Kak, kalau misal ada teman satu kelas mengambil dosen yang beda, apakah masih tetap satu kelas, Kak? Mungkin maksudnya kalau MKU ya, kalau MKU itu kemungkinan kalian beda dosen ada, ya nanti ikut kuliahnya ya bersama ini, mereka yang sama-sama ngisi dosen tersebut gitu. Jadi nanti cari grup kelasnya, kelas misalnya bahasa Indonesianya gitu, ya
jadwalnya bareng sama mereka, enggak bareng sama angkatan kalian gitu. Misalnya kalau ada yang misah ya nanti di MKU gitu. Dan MKU itu online. Betul, jadi nanti full nge-zoom kalau MKU, jadi tenang aja walaupun kepisah ya jatuhnya masih fleksibel. Tapi kalau MKW ini jangan sampai kalian salah isi kelas ya. Kalau kalian di kelas A, isi yang kalian emang MKW kelas A. Kalau di kelas B, isi yang kelas B gitu ya. Jadi mungkin kalau boleh. Ya, jadi gini, mungkin tadi ada yang nanya ya, kelasnya kalau misalnya ada yang beda itu kelasnya beda atau sama. Jadi gini, sebenarnya tuh untuk yang bedain jadi kelas A sama kelas B itu sebenarnya bukan kelas namanya. Jadi itu kayak dibagi per kelompok gitu. Ada matematika kelompok A sama matematika kelompok B. Nah, kelasnya di mana, Kak? Jadi itu untuk kelasnya itu sebenarnya kelas itu dipakai buat kayak misalnya mata kuliah. Jadi kalau misalnya beda ya sama SMP atau SMA dulu kan kelas ada kelas satu, misalnya ada kelas 10A, 10B. Tapi kalau di kuliah beda. Kelas itu dipakai buat nama mata kuliah. Kayak misalnya kan ada kalkulus diferensial ya. Nah, itu dipakai buat kelas kalkulus diferensial. Jadi bukan kelas A, kelas B sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang kepisah, berarti ya otomatis kelas kalian pasti kepisah sama teman sekelompok kalian yang A. Bisa aja kamu bergabung sama yang kelompok B di angkatan kalian. Misalnya kalian masuknya kelas apa ya? Tadi ada bahasa Inggris ya, kelas MKU-nya. Ya, misalnya bahasa Inggris. Nah, kalian tuh kecampur sama misalnya yang kelompok B. Kalian nggak tahu siapa kelompok B siapa ya. Tapi paling gitu untuk kelas. Jadi jangan sampai salah ya sebenarnya. Untuk kelas itu masuknya ke mata kuliahnya. Kelas mata kuliah apa misalnya. Ya, jadi buat MKU itu nanti kalau ada yang beda, dicari aja grupnya mana yang terus apa MKU ini yang kalian pilih gitu, kalian masuk ikutin ke grupnya. Nanti buat MKU coba ya nanti saya ini deh ini nih sama angkatan dua-duanya biar diarahin juga. Iya guys, itu dulu ada tuh yang tiba-tiba kepisah sendiri. Lanjut MKU bahasa aja si Indonesia nggak akadnya. sih, Kak? Alasannya sih Kak, Boleh, boleh, jangan. hapus nggak sih dulu? Bener banget. Itu ada yang nanya, kalian diem dulu dong. Gimana sih? Hahaha, Ulwan. Izin bertanya Kak, berarti nanti isinya disesuaikan sama pengajarnya Kak? Iya, nanti disesuaikan sama itu tadi yang file PDF kotak-kotak yang MKW. Oke, nah di si akad itu kan tadi udah begitu tuh ya. Sesuai ini yang nomor 78 ini Kaldif, terus Ibu Lukita sama Bu Devi. Kalian kalau bingung ini buat kelas A atau kelas B, coba coba deh si akadnya geser ke ini deh. Mau lihat hari sama jamnya. Nah, ya, kalian kalau bingung ini kelas A atau kelas B, kalian cocokin aja ya sama hari jamnya dengan jadwal yang kotak-kotak di. Itu kan di situ nomor 78 itu Kaldifnya itu Senin jam 8 sampai jam 8.50, Senin jam 9 sampai 9.50. Ini kayak ada yang aneh. Apa gue Bisa. yang aneh? Enggak, apa kalau kan 4 SKS kok cuman itu doang? Kan 4 duanya lagi di beda hari. Loh, Oh tau iya. gue waktu paket. Oh iya, tetap ituan nggak sih? Harusnya ada jadwalnya di bawahnya. Enggak kayaknya kalau kayak gini memang biasanya error dah. Ya Maksudnya sih, tadi suka juga error ya, Oke, Ge. oke. Oke, gini ya guys ya. Kita meluruskan aja. Ini mungkin tampilan si kaca udah banyak yang beda. Enggak, Ki. Di bawahnya tuh biasanya ada lanjutan lagi hari ada Kamis lanjutannya gitu. kayak Jadi misalnya Senin jadi segini terus rame misalnya Jumat. gitu. Iya, kayak tadi yang
apa matkul kita juga gitu kok. Nah 2 ya, hari. kalian lihat patokannya aja ya. Ini kan Senin jam 8 sampai jam 8.50 dan jam 9 sampai jam 9.50. Itu kalau di jadwal kotak-kotak artinya ini buat kelas A. Kelas A kan tuh Senin awalnya jam 8 sampai jam 9.50. Nah, kalau kalian nanya di manakah yang hari Kamisnya itu udah mengikuti satu paket di situ. Karena tampilannya udah 4 SKS. Jadi udah keseluruhan. Emang kayaknya ini ngirit tampilan aja ya. Oke. Nah, itu intinya itu. Scroll lagi sih akadnya. Itu aljabar linear. Nanti disesuaikan aja ya pokoknya ya. Sama kalau itu sama hari dan jamnya kalau kalian bingung ini buat kelas A atau kelas B. Nah, itu kayaknya buat seterusnya di next nomor 8, 9, 10 kayaknya udah kelas-kelas MKW. Nanti dilihat aja cokin ya nama matkulnya, nama dosennya, hari jamnya gitu ya. 50 per 0 dan saya nggak tahu pembagian kelas A sama kelas B nanti berapa ya. 30, 40, enggak, masa jomplang. 35-an lah ya. Sekitar segitu. Ya udah nanti slotnya nggak bakal full 50. Ya paling 50 per 35 gitu. Ya banyaknya kelas A sama kelas B jadi gitu. Nah, buat cara nambahinnya, dari tadi saya cuma jelasin itu doang ya. Nanti kalian klik tambah ya, yang paling kiri. Nanti kalau udah dapet, kalian ada di kelas A atau di kelas B ya, disesuaikan lagi nanti. Kalian klik tambah, pokoknya klik tambah itu aja sebelah kiri buat menambahkan jadwal ini ke KRS kalian gitu ya. Nanti kalau udah tahu kalian ada di kelas A atau kelas B gitu. Kalian tambah 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 tambah, kalau udah semua ya udah artinya kalian udah input mata kuliah itu ke jadwal kuliah kalian seperti itu ya buat KRS. Dan mungkin itu aja sih buat KRS. Ada yang mau ditanyakan? Kak, jadi kalau buat MKW isinya sesuai sama jadwal. Terus kalau MKW isinya sesuai sama dosen nanti mau diskusi. Betul banget. Eh, Oke, mungkin buat sekarang cuman mau ngasih arahan untuk isi KRS, si akad sama tadi itu pengajuan email dulu. Insya Allah sih ke depannya coba buat ngarahin ini juga ya. Nanti coba ini deh buat LM sama MS Teams kalau kalau ini kalau sempat. Intinya sih gue di sini ya pengen coba ngarahin di awal-awal buat ke kalian gitu biar nggak bingung-bingung banget, nggak salah langkah gitu mau mau ngapain gitu biar teratur lah intinya nggak kayak curhat nggak kayak saya dulu gitu bingung. Sebenarnya dibantu juga diarahin, cuman ya namanya orang apa ya panik gitu ya. Gue harus ngapain nih di awal-awal gitu. Nggak ada yang membimbing banget 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 gitu. Jadi kebingungan juga, tapi alhamdulillah ya bisa gitu. Jadi sebenarnya ya gitu aja sih, biar teratur aja nanti buat ini. Mungkin besok Arya kalau bulu kitanya belum balas juga, nanti gua kasih kontak Parisco, coba di chat Parisco aja. Parisco sih harusnya pas respon ya. Seenggaknya kalau beliau nge-read pasti dibalas gitu kalau Parisco. Nah ini tata cara isi KRS. Sekali lagi nanti ya kalau udah dapat kelasnya, silakan tambah KRS-nya. Untuk batas pengisian KRS katanya sih sampai tanggal 28, cuman buat ini. Cuman saya belum tahu info pastinya itu beneran bisa sampai tanggal 28 atau enggak. Jadi anggap aja besok hari terakhir isi KRS. Ini saya sendiri juga belum isi KRS full ya. Siap. Kak, saya udah ditandain belum sama bulut kita. Maksudnya ditandain gimana nih? Eh, nggak usah panik ya.
chat saya juga di-read tuh sama guru kita nih hari hari Jumat kemarin, nggak dibalas-balas sampai sekarang. Ya emang begitu, eh, tiap dosen ya beda-beda lah. Iya, nasib kita. Cuman gini, kalian sekalinya dapat dosen yang fast respon banget kan, nanti kayak keteteran gitu, kayak aduh, ini dosen mintanya buru-buru juga gitu. Tapi sekalinya dapet yang slow respon kayak, duh kok nggak balas-balas gitu. Ya, eh, nanti kalau kamu nggak ngechat dulu kita, ntar malah pada bingung, ayo di kelas mana. Ntar tambah, 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 tambah. Jangan gituan, gue PJ yang fast res nih. Nanti kalau Nanti ada, tiba-tiba ditelepon tuh Ki sama bapaknya malam-malam. Semangat. ya, nanti kalau kalian jangan kaget ya kalau ada dosen. Oh iya, Sofi, kok satu lagi nih penting. eh Udah, mungkin share screen-nya udah cukup sampai sini aja, ditarik aja. Oke, PJ Matkul, penanggung jawab mata kuliah. Ini penting banget. Untung nggak, alhamdulillah ingat. Jadi, tiap matkul itu ada yang namanya penanggung jawab mata kuliah, PJ mata kuliah. Kalau di SMA sih harusnya ada koordinator mata kuliah gitu ya. Cuman di SMA saya dulu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu guna ya gitu. Ya nggak, Man? Maaf, maaf, maaf. Enggak kayak gitu kok, dulu kita ya Ya, gitu doang. iya dulu kalau di SMA saya dulu kayak pajangan aja. Cuma nanti Iya. di kuliah ini bakal berguna banget. Jadi tiap mata kuliah itu ada PJ matkul masing-masing, ada penanggung jawab mata kuliahnya masing-masing. Jadi kayak kalkulus nanti ada PJ-nya, aljabar ada PJ-nya, PJ-nya dari siapa ya dari kalian sendiri gitu. Jadi nanti tentuin ya siapa penanggung jawab mata kuliah kalkulus diferensial untuk kelas A dan siapa penanggung jawab mata kuliah kalkulus diferensial untuk kelas B. Jadi tiap kelas itu PJ-nya ada lagi gitu ya. Jadi tiap matkul ada PJ-nya masing-masing dan tiap kelas itu ada lagi. Jadi nggak seangkatan megang ini satu aja PJ-nya untuk kalkulus diferensial gitu seangkatan enggak. Jadi di kelas A ada PJ, di kelas B ada PJ-nya juga. PJ-nya berguna untuk apa? Jadi nanti PJ-nya ini yang menghubungi langsung pertama kali ke dosen tersebut gitu untuk konfirmasi kita ada kelas ibu, kita ada kelas bapak gitu, kita mau ada jadwalnya hari ini jam segini, laporan gitulah intinya lah ya. Nanti gimana gimana mau Zoom meeting gitu. Nah, gitulah penanggung jawab. Namanya penanggung jawab ya, jelas lah lo harus apa ngapain. Terus nanti penanggung jawab, kalau di UNJ nih ya, penanggung jawab itu yang ngurusin absen gitu ya. Jadi nanti kalian yang mastiin teman-teman kalian misalnya di PJ kalkulus nanti pastiin yang hadir siapa gitu kalian absenin isi hadir hadir gitu cek nanti ada ini kok ada file Excel-nya gitu ada template-nya nanti kalau udah ada dari admin saya share terus ya nanti format ngechat dosennya di sini tanya aja ya kalian manfaatin fitur kakak angkatnya ya pastiin aja kak ini saya mau ngechat dosen formatnya kayak gini udah bener belum gitu nanti biar kakak angkatnya yang ngerti eh ya pokoknya nanti kalian tentuin aja PJ matkulnya ya untuk kalkulus semua matkul MKU juga semuanya Olimpisme juga semua matkul pokoknya ada PJ-nya di tiap kelas juga ada PJ-nya gitu. Nanti ada template Excel buat absensinya gitu segala macam ada nanti tenang aja terus oh ya kalian kan katra katrinya ada di satu kelas ini ya di kelas B ya di kelas A itu jadi otomatis ini. Iya, jadi buat kata Katri emang itu tadi bisa aja di satu kelas yang sama, bisa di dua kelas yang beda. Karena kebetulan di kelas A nggak ada
saya udah ini sih udah ngasih arahan ke Arya, nanti silakan tunjuk aja langsung siapa di kelas A yang jadi istilahnya ketua kelas. Kalau di kelas B kan udah ada Arya sama Tracy. Siapa Arya? Izin menjawab Kak untuk ketua kelas yang kelas A Oke. udah ditunjuk Kak. Rizky yang itu ada di sini juga Kak orangnya. Oh, berarti Oke. sekalian ini ya, apa kan dia Pak Katra Fakultas berarti. Betul. Iya Kak. Oke. Betul. Ya, Rizky, kamu ketua kelas, ya udah tahu lah ya ketua kelas ngapain ya. Semangat. Nanti juga nanti ada deh perwakilan tiap kelas dari kelas A sama kelas B dimasukin ke grup yang ini, grup info rumpun nanti ada. Nanti saya masukin. Udah, oke mungkin cukup itu aja ya dari isi KRS, PJ matkul sama jadwal kotak-kotak untuk malam ini. Nanti kalau kelasnya udah jelas segala macam langsung isi KRS. Terus nanti untuk LMS sama MS Teams kalian mungkin bisa coba-coba dulu. Nanti kalau bingung 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 banget kita adain Zoom kayak gini lagi gitu. Buat link recordnya nanti saya share ke Arya ya. Oke itu aja. Astagfirullah lupa lagi. BTW ada jadwal luring daring. Jadi sebenarnya selain jadwal kotak-kotak itu juga ada jadwal luring daring ya. Jadi berhubung kampus kita sedang melakukan pembangunan, ya jadi belum bisa full offline sepertinya. Dan bener kemarin gue nggak tahu sih katanya gimana. Cuman katanya dulu kita minggu kemarin, minggu pertama masih online. Berarti nanti masih pakai Zoom, masih online. Kalian konfirmasi aja nanti. Lagi masih pada sidang, oke? Nanti ada kok jadwal sebaran luring daringnya. Kapan kalian ngampus, kapan kalian nge-Zoom gitu. Nah, satu lagi untuk Zoom meeting yang nyediain kalian ya. Ini gue agak gimana gitu nyampein ke kalian. Maksudnya ini kan kayak kita belak-belakan di sini ya. Maksudnya kalian berpikir kayak, wah itu kan fasilitas yang harus disediakan oleh kampus gitu. Iya di UNJ tuh udah nyediain meetingnya itu pakai Microsoft Teams, bukan Zoom meeting. Tapi karena pengalaman dari kakak-kakak kalian kalau pakai Microsoft Teams itu berat, itu kan langsung nyaut berat, nge-lag segala macam dan lebih ringan Zoom meeting. Jadi ya kita nyediain Zoom meeting gitu. Kita sendiri yang patungan beli Zoom Prime di mana gitu. Bener. Jadi Iya, ada uang kas nanti. kalau iya kalian atur aja nanti uang kasnya mau gimana gimana setelah kalian angkatan kalian ada kelas udah angkatan itu setelah kalian dibebaskan. Kalau dibilang UNJ tidak memfasilitasi sarana pembelajaran meeting online, ada Microsoft Teams. Tapi karena itu tadi berat, ya udah kalian mau nggak mau ke Zoom meeting yang lebih ringan. Kalau kan nanti boleh izin rekap kesimpulan Zoom kali ini ya kalau untuk sektor angkatan. Terima kasih. Oke, nanti saya rekap. Ya nanti saya simpulkan aja nanti. Terus kan tadi Tracy udah bikin notulen ya, nanti notulennya di-share juga ya kata. Mungkin itu aja. Ini aja Zoom singkat malam ini arahan dari saya dari kakak-kakak kalian terkait pengisian KRS. Jadi pertama tadi ada jadwal kotak-kotak di mana itu jadwal mata kuliah kalian yang di PDF, di scroll aja di kodenya ada M23A sama B itu jadwal kalian. Terus ada kode-kodenya tuh di pojok kanan siapa dosennya. Itu dicocokin sama link spreadsheet yang udah saya share tadi, ada kode-kodenya, ada kontak-kontak nomornya gitu. Nanti yang PJ bisa langsung hubungi lewat nomor kontak yang tertera di spreadsheet tersebut. Terus ya tadi isi KRS, maaf login si akad dengan name kalian, terus pengajuan email tunggu H+1 berarti besok ya.
isi KRS itu kalian tadi ke akademik, pengisian rencana studi, terus tambah KRS, kalian cari gitu yang MKU dan MKW, tapi catatan MKU masih ditahan. Silakan kalian isi MKW, nanti kalau udah dapat pembagian kelas A dan kelas B-nya, disesuaikan mana yang kelas A, kelas B itu dilihat dari jam, hari sama jam kuliahnya, disesuaikan aja. Kalau udah fix, sudah yakin, klik tambah, udah kalian udah otomatis nambahin itu ke KRS. Yep, itu aja arahan malam ini. Buat Arya, Tracy, Rizky, jangan lupa nanti yang nggak hadir di Zoom ini kasih tahu ya, kasih tahu notulenya nanti dikasih, nanti link recordnya saya kasih ke Arya ya, tenang aja. Oke, mungkin itu dari saya, dari lain cukup mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Kalau enggak, kita tutup aja. Permisi Kak, izin tanya Kak. Iya, Berarti isi KRS-nya ikutin jadwal yang kakak kasih. Kan kakak kasih sebelumnya itu jadwal kelas matematika AB tahun 2022. Ikutin yang itu atau tunggu yang baru 2023 ya Kak? Itu udah ada kok, udah ada. Oh, makasih Kamu Kak. scroll aja di bawah. Karena emang itu kan ini ya campur semua. Jadi emang nggak langsung ketemu apa jadwal kelas kalian, angkatan kalian. Iya, di bawahnya ada tulisannya M2023A sama M2023B. Wah, baik, terima kasih Kak. ya nanti ada di scroll aja. Mungkin kalian nanti kasih aja SS aja, SS bagian kalian yang angkatan 2023 bisa ke grup angkatan kalian, biar lebih gampang gitu ya. Oke, mungkin udah ya, udah cukup, udah sekian sekian dari saya, cukup kita cukupkan. Semoga kalian kuliahnya lancar-lancar terus ya. Turutin aja kemauan dosen, dalam artian ya ikutin aja alurnya gitu, nggak usah aneh-aneh gimana-gimana. Dosen juga nggak minta aneh-aneh juga kok. Itu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh les ya.